Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kekompakan adalah suatu hal yang paling penting dalam sebuah tim, karena tim tidak bisa menjadi utuh saat para anggotanya tidak bisa mengerti satu sama lain. Pada pembahasan kali ini, Efek Anime akan membahas tim terkuat yang pernah ada di anime Naruto dan Boruto. Jadi siapakah tim tersebut? Simak video berikut ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut tim terkuat di anime Naruto dan Boruto versi Efek Anime. Tim Taka. Tim Taka dibentuk oleh Uchiha Sasuke. Sasuke membentuk tim ini dengan tujuan untuk membunuh kakaknya. Tim ini beranggotakan 3 orang, yaitu Karin, Jugo, dan Suigetsu. Pada awalnya, para anggotanya mempunyai syarat untuk masuk tim itu, yang mana Suigetsu meminta Sasuke untuk mengambil pedang Kubi Kiribocho, sedangkan Jugo meminta untuk bertarung dengan Sasuke. Sementara Karin hanya ingin berada di dekatnya saja. Nah, setelah syarat tersebut terpenuhi, mereka pun mau memasuki tim yang dibuat oleh Sasuke. Sasuke membentuk tim ini bukan asal-asalan, mengingat tujuannya sangatlah berbahaya, dan mungkin suatu saat ia juga membutuhkan bantuan dari para anggotanya. Masing-masing kemampuan dari anggotanya sangatlah cocok, karena masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Misalnya Suigetsu yang ahli dalam serangan air, Karin yang ahli dalam penyembuhan yang luar biasa di saat terdesak, sementara Jugo bisa membuat pertahanan yang sangat kuat untuk melindungi temannya dari serangan musuh. Jadi dengan tim yang memiliki kemampuan yang cukup komplit tersebut, bisa dinyatakan kalau tim Taka termasuk tim yang paling kuat. Tim 7 Minato. Pada tim ini, Minato memilih anggotanya tidak asal-asalan. Ia membuat tim ini agar suatu saat kelompoknya bisa menjadi tim yang hebat. Nah, setelah beberapa riset, Minato menemukan 3 murid yang membuat dirinya tertarik, yang mana ia memilih Kakashi, Obito, dan Rin. Meskipun awalnya Minato tahu kalau tim yang dibuatnya tidak akan akur, namun suatu saat ia percaya bahwa timnya bisa menjadi tim yang hebat. Karena sebelumnya, ia tahu kepribadian dari para muridnya, yang mana Obito agak ceroboh, sedangkan Kakashi jenius namun egois. Sementara Rin adalah orang yang sangat pengertian kepada temannya. Jadi tugas Minato hanya untuk membuat mereka bekerja sama. Dan jika itu terjadi, timnya akan menjadi tim yang paling hebat, mengingat muridnya memiliki kemampuan yang cukup kuat. Apalagi Kakashi anak dari Sakumo, sementara Obito dari klan Uchiha. Dan itu sudah terbukti kalau tim ini bisa menjadi kuat. Apalagi ketua dalam tim ini adalah Minato, di mana Minato dikenal dengan sebutan ninja tercepat yang pernah ada. Jika tim ini masih berlanjut sampai sekarang, bisa jadi tim 7 ini akan sangat kuat. Apalagi melihat Obito dan Kakashi tumbuh menjadi shinobi yang sangat kuat. Tim Sannin. Pada eranya, tim ini sangatlah kuat karena tim ini berisikan para shinobi yang berbakat. Di antaranya Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Nah, tim ini mendapatkan julukan Sannin saat mereka bisa mengimbangi kekuatan dari Hanzo dan berhasil membuat beberapa desa ketakutan. Mulai dari situ, mereka dikenal sebagai Sannin legendaris, lantaran mereka sangat mencolok dalam perang dunia shinobi di era tersebut. Dari segi kemampuan, mereka memiliki keunggulan masing-masing, yang mana Jiraiya ahli dalam bidang serangan, sementara Orochimaru dalam bidang strategi. Sedangkan Tsunade ahli dalam bidang medis. Jadi mereka saling menutupi kekurangannya dalam menjalankan misi. Dan karena hal tersebut, mereka bisa menjadi tim paling kuat di era itu. Menariknya, masing-masing dari mereka mempunyai Kuchiyose legendaris, yang mana Jiraiya berkontrak dengan salah satu tetua katak dari Gunung Myoboku. Sementara Orochimaru berkontrak dengan ular raksasa dari Gua Ryuchido. Sedangkan Tsunade berkontrak dengan Katsuyu dari hutan Shikosu. Namun sayangnya, tim tersebut bubar dan mencari jalan mereka masing-masing. Menariknya, mereka juga menjadi guru dari orang yang sangat berpengaruh di masa depan, yang mana Jiraiya menjadi guru dari Naruto, Orochimaru menjadi guru dari Sasuke, dan Tsunade menjadi guru dari Sakura. Tim Edo Tensei Hokage. Nah, tim ini tercipta saat Orochimaru membangkitkan mereka dengan tujuan untuk memberikan arti desa kepada Sasuke. Setelah Sasuke mengetahui arti desa dari Hokage, Sasuke memutuskan untuk pergi ke medan perang untuk membantu aliansi shinobi. Pada perang tersebut, peran dari Edo Tensei Hokage sangatlah penting, karena dengan adanya mereka, aliansi shinobi menjadi bangkit. Karena para Hokage memiliki kekuatan yang setara dengan Obito dan Madara. Pada waktu itu juga diperlihatkan jutsu-jutsu mengerikan yang mereka punya.
Meskipun mereka tidak pernah bertarung bersama, namun pengalaman mereka sudah cukup untuk mengerti satu sama lain. Berkat mereka juga, Jubi yang sebelumnya mengamuk bisa dihentikan olehnya. Mereka juga turut membantu Sasuke dan Naruto saat melawan Obito dalam mode bijunya. Jadi di sini sudah terlihat kalau para Hokage benar-benar orang yang hebat. Itu terbukti dari kemampuan mereka yang tidak biasa. Apalagi kemampuan dari Hashirama yang mampu mengimbangi kekuatan dari Uchiha Madara. Pada saat itu, mereka juga berhasil mengkombinasikan kekuatannya. Contohnya saat Tobirama dan Minato membuat jalur agar Sasuke dan Naruto bisa melukai Obito. Bahkan mereka juga memahami masing-masing dari perbedaan jutsunya untuk membuat hal baru dari gabungan tersebut. Aliansi Madara. Sebenarnya ini bukanlah tim, melainkan sebuah tujuan yang sama, yang mana akar dari tim ini adalah Madara. Akan tetapi Madara menjalankan rencananya cukup panjang, dimulai dari menghasut Obito untuk berada di pihaknya. Pada perang Shinobi keempat, Kabuto juga beraliansi dengan Obito, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Bicara soal kekuatan, mungkin bisa dibilang pada tim ini bukanlah tim biasa, karena Madara adalah legenda hidup yang hanya bisa dikalahkan oleh Hashirama. Bahkan Madara memiliki beberapa jutsu yang kuat untuk menaklukkan dunia Shinobi. Sementara Tobi memiliki kekuatan yang cukup tidak biasa, yaitu Kamui. Dengan Kamui-nya, ia bisa pergi kemana saja dengan instan. Selain itu, kemampuan fisiknya sangat kuat walaupun tangannya terbuat dari Zetsu. Itu terbukti saat ia dengan cepatnya membunuh semua shinobi di Perang Dunia Ketiga. Menariknya lagi, ia juga membuat kelompok Akatsuki berpihak kepadanya. Sedangkan Kabuto lebih menarik lagi, yang mana ia telah menyempurnakan jutsu Edo Tensei. Dengan jutsu itu, ia memiliki pion-pion yang kuat dan tidak bisa mati. Bukan hanya itu saja, ia juga memiliki kemampuan Sage Mode, di mana miliknya sudah berevolusi lagi menjadi naga. Menariknya lagi, ia menambahkan sel Orochimaru dan 4 hantu bawahannya. Dengan hal itu, ia mendapatkan kekuatan dari 5 orang tersebut. Kesimpulannya, kekuatan dari Kabuto bisa melebihi Obito. Nah, tim ini beraksi pada Perang Shinobi keempat, yang mana mereka bisa membuat aliansi Shinobi tercerai-berai sampai membuat para Kage hampir mati. Pada Perang Shinobi keempat diperlihatkan hal yang mengejutkan lagi, di mana Obito masuk ke dalam mode Jinchuriki. Atas kekuatan dari Obito, aliansi Shinobi menjadi putus asa, karena kekuatannya tidak sebanding dengannya. Di samping itu juga, Madara masuk dalam mode Jinchuriki. Pada mode ini, Madara dengan mudahnya membunuh Naruto dan Sasuke. Namun pada akhirnya, rencana dari Madara gagal dan malah dihianati oleh Zetsu hitam. Tim Konohamaru. Tim ini berisi anak-anak yang berbakat, yaitu Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Awalnya tim ini adalah tim 3. Namun setelah beberapa lama perundingan, tim Konohamaru diganti menjadi tim 7. Dari segi kecocokan mungkin bisa dikatakan cukup cocok. Dimulai dari Boruto. Boruto memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata. Ditambah lagi ia mempunyai jutsu kelas A yaitu Rasengan. Tapi bukan hanya itu saja, ia juga mempunyai segel karma dan mata Jogan. Dengan adanya kekuatan itu, Boruto cukup pantas melengkapi tim 7 ini. Kedua yaitu Sarada. Sarada dikenal dengan murid yang cerdas, yang mana ia sering mengamati sesuatu di sekitarnya. Apalagi sekarang sudah memiliki Sharingan 2 Tomoe. Selain itu Sarada memiliki serangan fisik yang tak kalah kuat seperti ibunya. Ketiga adalah Mitsuki. Di sini Mitsuki mempunyai beberapa elemen seperti air, angin, dan petir, yang mana kekuatannya tersebut sudah setara dengan Chunin. Ditambah lagi kelincahannya dalam penyerangan dan mencari informasi. Selain itu, Mitsuki mempunyai kekuatan yang besar yaitu Sage Mode, di mana kekuatannya tersebut bisa dibilang setara dengan pengguna Sage Mode lainnya. Dengan kemampuan dari mereka, ditambah lagi kekuatan dari Konohamaru, bisa dikatakan tim 7 suatu saat nanti menjadi tim terkuat di Konoha. Meskipun begitu, tim 7 masih mempunyai kelemahan yaitu teknik penyembuhan. Tim 7 Kakashi. Pada tim 7 Kakashi mengalami nasib yang sama dengan nasib dari Minato. Karena di sini Kakashi mendapatkan murid yang cukup bermasalah yaitu Naruto, Sasuke, dan Sakura. Pada awalnya Kakashi menganggap mereka sama seperti murid yang ia ajari sebelumnya. Namun ternyata mereka berbeda karena mereka mau mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal itu membuat Kakashi terkejut, karena untuk pertama kalinya ia senang saat menjadi guru para genin. Pada tim 7 ini mereka sering mendapatkan misi-misi yang cukup berbahaya. Meskipun begitu, mereka berhasil mengatasinya dengan cara bekerja sama untuk mengalahkan musuhnya.
Namun setelah Sasuke berkhianat, tim 7 mulai digantikan dengan anggota baru yaitu Sai. Awalnya kedatangan Sai membuat Naruto dan Sakura terganggu. Tapi setelah beberapa lama, mereka telah akur karena mengetahui masalah dari masing-masing. Puncaknya kehebatan dari tim 7 yaitu pada Perang Dunia Shinobi keempat, yang mana Sasuke sudah kembali ke tim 7 untuk mengalahkan Obito dan Uchiha Madara. Waktu itu terlihat kalau tim ini sangatlah mencolok, karena mereka adalah kunci untuk memenangkan peperangan ini. Mereka juga mewarisi Kuchiyose dari gurunya masing-masing. Mulai dari sini, mereka dikenal sebagai Sansukumi yang baru menggantikan tim Sannin yang sudah menghilang. Dan di anime Boruto, mereka jauh lebih kuat dibanding dengan sebelumnya. Namun di sini belum dilihatkan kerjasama dari tim mereka. Pastinya saat ketiga orang ini mengeluarkan kekuatan maksimalnya, mereka bisa dianggap sebagai tim paling kuat yang pernah ada. Nah, itu adalah tim terkuat yang pernah ada di anime Naruto dan Boruto. Dan jika ada tim lainnya yang lebih kuat, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.